Angkatan 8 Kota Dumai, Provinsi Riau akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sari Mulyati dari SMP Negeri 19 Dumai. Sebelah kanan saya Sri Uswatun Khotimah dari SMP Negeri 6 Dumai. Sebelah kiri saya Helinawati dari SMP Negeri 5 Dumai. Selamat menyaksikan. Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Sri, hari ini katanya mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, betul Bu. Nah, jadi nih saya akan menjadi observernya. Jadi saya akan mengamati dan menilai ibu, apakah ibu akan melakukan coachingnya sudah menggunakan nilai rubrik penilaian seperti menggunakan alur tirta, yaitu apakah ibu sudah bisa nanti menanyakan pertanyaan yang berbobot atau belum, yaitu ibu sudah bisa belum menggali kunci dari kalimat yang diucapkan coaching gitu ya Bu ya, lalu ibu bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan ibu sebagai coach gitu. Dan tidak lupa juga kita tuh memakai prinsip coaching yang adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu, silakan Bu. Oke, nanti dalam proses coaching, kompetensi apa sih yang ingin ibu gali, ibu kembangkan dari coaching ibu? Gini Bu, dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pemberian penuh atau presisi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang datang dari coaching itu sendiri. Oke, memang ada 3 prinsip. Dari ketiga prinsip itu yang paling ingin ibu kembangkan yang bagian yang mana ya Bu? Yang ingin saya kembangkan dari observasi hari ini yaitu mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin fokus terhadap ingin fokus mendengarkan aktif, sehingga saya dapat hadir penuh, dapat present, dan dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching ini Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya lihat, apakah coaching sudah bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan coaching juga mempunyai rencana aksi yang akan dibuat setelah melakukan kegiatan itu. Oke Bu, jadi saya cuma mau nanyakan itu aja. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Bu. Semangat Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Lina, katanya ada yang ingin dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa itu Bu? Mungkin kedepannya 30 menit bisalah kita gunakan ya Bu. Baik Bu. Jadi di sini ada yang mau saya sampaikan dan ceritakan Bu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Setelah saya amati kan Bu, di sekolah saya ini pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, masih ada yang ceramah. Jadi siswa-siswa itu bosan, nggak mau belajar. Jadi saya itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif, yang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sebagai seorang guru kan kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Oke. Jadi Bu Lina ingin menyampaikan pembelajarannya yang bervariatif gitu ya Bu ya. Kemudian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah kita berbincang ini, kira-kira apa harapan Ibu untuk kedepannya? Saya berharap ya Bu ya, rekan-rekan saya itu bisa mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu.
Oh gitu. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian Benar, Bu. materinya. Kemudian kira-kira cara penyampaian materinya itu yang seperti apa yang Ibu inginkan ke depannya? Saya inginkan adanya perubahan dari metode, model, dan media pembelajarannya lebih bervariatif lah Bu ya. Misalkan kan metode sekarang kan lagi marak ini Bu, aplikasi-aplikasi pembelajaran, ada Quizzes, ada Canva, paling-paling mentok PowerPoint lah Bu gitu. Jadi kalau udah pakai PowerPoint pun sudah cukup bagus gitu. Seperti itulah Bu yang saya inginkan. Oke. Baik, jadi intinya Bu Lina ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif ya Bu ya. Kemudian dalam kondisi idealnya kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 situasi yang ada sekarang nih yang Ibu hadapi ini pada level berapa Bu? Saya rasa masih di level 5 lah Bu. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang memang penyampaian materinya masih secara konvensional maupun ceramah gitu. Gitu. Baik, berarti masih ada di level 5 ya Bu ya? Iya benar. Oke, kira-kira pada saat Ibu ingin ada perubahan nanti itu kira-kira ke level berapa itu Bu, perubahannya? Kalau saya pengennya tuh ke level 7 aja udah mantap kali lah Bu. Oke. Karena mengingat masih banyak pula guru-guru yang senior di sekolah saya gitu. Oke. Baik, jadi Bu Sari menginginkan ke level 7 gitu ya Bu ya? Iya, Dari level 5 ke level 7. Nah, untuk mencapai ke level 7, kira-kira yang Bu Lina inginkan, mungkin ide atau rencana, kira-kira kedepannya itu terhadap rekan guru di sekolah itu apa itu Bu? Sebenarnya masih saya pikirkan juga ya Bu ya. Mungkin saya akan mengadakan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru saya secara bergiliran seperti itu Bu. Oke. Kemudian yang Bu Lina rencananya nanti akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu ya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, rencananya. Oke. Kemudian strategi lain selain pendampingan individu atau mentoring mungkin ada lagi Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu. Kalau misalnya siapa tahu bisa membuat workshop atau pelatihan gitu Bu, yang tentang media pembelajaran di sekolah. Iya. Oke, jadi pilihannya ada dua ya Bu ya, mau membuat mentoring atau pendampingan individu atau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk mengadakan mungkin workshop atau pelatihan. Nah, dari dua pilihan itu yang mungkin merasa Bu Lina nyaman, itu yang mana itu kira-kira? Sepertinya untuk saat ini ya Bu ya, untuk saat ini kayaknya metode mentoring lebih tepat digunakan Bu, mengingat banyak kondisi guru-guru yang sudah senior yang tidak bisa lagi mengikuti jika diadakan workshop, dan jika mengadakan workshop pun kan butuhkan biaya yang lebih banyak Bu. Jadi membutuhkan narasumber yang tepat dan membutuhkan waktu yang lebih banyak pula gitu Bu. Jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya Bu ya. Untuk mentoring ini kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu. Minggu depan saya kira saya akan melakukan kegiatan mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Oke, berarti minggu depan Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ya secara bergiliran. Kira-kira adakah teman Ibu yang bisa membantu mungkin dalam kegiatan mentoring ini? Saya rencananya akan meminta bantuan guru lain Ibu, seperti Pak Anto, Pak Nasim. Mereka kan memang sudah ahli Bu dalam media pembelajaran ini. Oke, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah gitu Bu? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dalam melakukan mentoring tersebut. Oke, untuk saat ini kita sudah berada di akhir pembicaraan pada hari ini. Bu Sri, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Tadi sebelum melakukan coaching saya kan bertanya nih tentang indikator ketercapaiannya Bu ya, gitu. Jadi dari ketercapaian Bu Lina, Bu Sri inginkan tadi, apakah sudah dilakukan sesuai dengan terkait indikator? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah selesai melakukan coaching.
memang berdebar-debar Bu saat coaching Bu. Betul, betul. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Hmm? Kemudian saat saya coaching, saya sudah melakukan alur tirta sesuai dengan kesepakatan yang tadi kita lakukan saat sebelum coaching. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan. Saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan kira-kira rencana yang mau dibuat itu apa. Dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan masalah-masalah tersebut. Seperti itu Bu. Iya, betul. Kalau sepenglihatan saya tadi ya Bu ya, Ibu sudah bagus sekali Alhamdulillah Bu. menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Sri sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan, tujuannya tentu saja ya Bu ya, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya itu bisa menemukan sendiri solusi yang dipermasalahkannya di awal. Jadi coaching Ibu sangat berhasil dan sudah melakukan prinsip coaching yang baik. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya, dan itu dari yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi Bu? Yang ingin saya kembangkan lagi Bu, kompetensi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mengungkapkan permasalahan dan sekaligus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus sekali Bu Sri. Semoga kedepannya nanti kita lebih baik lagi, Ibu lebih bisa mengembangkan yang ingin Ibu tuju tadi, dan kita bisa ketemu lagi dan menceritakan hasil coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Bu Sri. Oke Bu, terima kasih. Sama.